Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Siti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai wacana, kalimat efektif, dan laporan kegiatan. Yuk simak penjelasannya. Adik-adik tahu tidak teks wacana itu apa? Nah, teks wacana itu adalah teks yang berisi rentetan kalimat yang berkaitan dengan rancangan usulan atau proposisi yang satu dengan yang lainnya. Di sini, kakak mempunyai contoh teks wacana berjudul energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi membantu hal di sekitar kita berubah dan bergerak. Manusia juga memerlukan energi agar dapat melakukan aktivitasnya. Energi yang ada di sekitar kita tidak bisa dibuat atau dihilangkan. Sejatinya, energi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Banyak energi yang dapat kita temui di sekitar kita. Pada umumnya, energi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang terjadi ketika kita bergerak. Contoh dari energi kinetik yaitu saat kita mengendarai sepeda atau menulis di buku. Sementara itu, energi potensial adalah energi yang disimpan atau belum digunakan. Energi ini dilihat dari posisi sebuah benda. Contoh energi potensial adalah energi di dalam baterai yang belum digunakan. Alat bantu seperti timbangan juga memiliki energi potensial. Manusia yang sedang beristirahat juga memiliki energi potensial. Terdapat objek yang memiliki energi kinetik dan energi potensial. Gabungan energi kinetik dan energi potensial dinamakan energi mekanik. Contoh benda yang memiliki energi mekanik adalah mobil. Mobil dapat bergerak dan memiliki energi potensial. Selain itu, terdapat juga bentuk energi lainnya. Energi-energi tersebut yaitu energi panas, energi cahaya, energi listrik, dan energi bunyi. Energi panas juga dikenal dengan sebutan energi termal. Contoh energi panas adalah panas dari matahari. Energi cahaya merupakan satu-satunya energi yang dapat kita lihat wujudnya. Energi selanjutnya yaitu energi listrik. Merupakan bentuk energi yang ada ketika elektron bergerak dari satu atom ke atom lainnya. Energi terakhir yaitu energi bunyi. Terbentuk ketika ada benda yang bergetar. Getaran tersebut menyebabkan adanya gelombang suara. Namun, agar bunyi dapat didengar, gelombang suara harus berpindah menggunakan udara atau air. Kemudian di sini terdapat kalimat efektif. Oh iya adik-adik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kalimat efektif bukan? Adik-adik masih ingat kalimat efektif itu apa? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit-belit. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas ciri-ciri kalimat efektif, unsur kalimat efektif, syarat kalimat efektif, dan kita juga sudah belajar membandingkan antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Sekarang kita belajar kembali yuk untuk membandingkan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, di sini terdapat contoh perbandingan antara kalimat efektif
efektif dan kalimat tidak efektif. Yuk kita analisis perbandingan yang pertama. Kalimat pertama, agar tidak terlalu lama. Kalimat kedua, agar tidak banyak memakan waktu. Kalimat yang pertama merupakan kalimat efektif dan kalimat yang kedua merupakan kalimat tidak efektif. Kenapa coba? Karena salah satu syarat kalimat efektif yaitu harus logis, harus masuk akal. Kalau dilihat dari kalimat kedua, agar tidak banyak memakan waktu, itu tidak masuk akal. Tidak banyak memakan waktu. Waktu kan tidak bisa dimakan, jadi tidak masuk akal ya adik-adik. Nah, sekarang di sini terdapat perbandingan kedua. Yuk kita analisis. Nah, kalimat pertamanya, seorang siswa harus belajar dan berlatih. Kalimat ini merupakan kalimat efektif. Kalimat kedua, seorang siswa harus mempelajari dan berlatih. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Mengapa? Karena salah satu syarat kalimat efektif yaitu harus paralel. Jadi imbuhannya harus sejenis. Di kalimat pertama, belajar dan berlatih. Itu sesuai ya, itu sejenis. Nah, coba lihat di kalimat kedua, mempelajari dan berlatih. Itu tidak sejenis. Kemudian, laporan kegiatan. Adik-adik, laporan kegiatan merupakan sebuah laporan hasil dari suatu kegiatan yang biasanya dibuat setelah kegiatan selesai. Ciri-ciri laporan kegiatan. 1. Dalam sebuah laporan tertulis, hanya menuliskan poin utama singkat yang terkait dengan tugas. 2. Informasi yang dilaporkan memuat alasan yang masuk akal. 3. Laporan bisa lebih lengkap jika mereka memiliki bibliografi. 4. Deklarasi tertulis diatur dalam unit yang saling berhubungan dan berurutan. Kerangka laporan kegiatan. Bagian pertama terdapat pendahuluan. Termuat latar belakang aktivitas, kegiatan hukum dasar, tujuan dan maksud kegiatan. Bagian kedua isi laporan. Termuat jenis kegiatan, tempat dan waktu, petugas kegiatan, persiapan dan rencana kegiatan, peserta, hambatan dan kesulitan, hasil kegiatan, kesimpulan dan saran. Kemudian bagian ketiga yaitu penutup. Biasanya pada bagian ini ditulis ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan. Kemudian ucapan permintaan maaf apabila dalam kegiatan terdapat kekurangan. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sampai sini saja adik-adik. Semoga kalian dapat menyerap apa yang telah kakak sampaikan. Semangat belajar, semangat menyimak, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.